Halo, selamat pagi rekan sejawat. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Kami masih di Sultan Raja Hotel, ya, Kolaka. Ya, sambil siaran saya sarapan, kita lakukan secara langsung. Temanya masih sama, bahwa edukasi masalah hukum. Jadi teman-teman, saya akan berbagi ilmu supaya masyarakat Indonesia mengerti apa ini permainan hukum bagi para penegak hukum. Ya, selamat pagi. Kita lakukan secara langsung. Ya, selamat pagi adindaku. Ya, saya masih di Kolaka ini, Ronald. Ya, pagi ini temanya kurang lebih sama seperti kemarin. Kita membahas masalah hukum agar masyarakat tahu hukum kita kayak apa. Ya, jadi hukum negara itu sebagaimana diatur undang-undang, sedangkan hukum adat sebagaimana kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, itu hukum adat. Hukum pidana itu ada pidana material, ada formil. Yang dibilang pidana material perbuatan, sedangkan formil itu adalah ketentuan. Ya. Nah, saudara, bicara masalah hukum pidana, itu hukum pidana ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tentang pidana formilnya. Materialnya. Nah, kemudian ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah yang mengatur para polisi, jaksa, dan hakim menjalankan atau memproses hukum. Ketika tidak berkesesuaian dengan KUHP, saat ini saudara sudah tidak boleh lagi harus nurut-nurut aja. Jangan percaya janji-janji manis, ya. Kadang-kadang kita dijanjikan oleh polisi, itu janji, kamu jujur aja sama saya, kamu ngaku aja sama saya, nanti kok gak apa-apa, nanti saya bantu. Itu tidak mungkin. Istilah membantu, polisi membantu itu tidak ada. Apalagi menjadi mesin ATM-nya jaksa. Anda perlu tahu keberadaan polisi dan jaksa itu mereka sebetulnya berada satu barisan yang korban.
sifatnya pelapor. Nah, polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, dalam hal ini dia harus mengutamakan pelapor. Karena pelapor itu dikonotasikan sebagai korban. Nah, kemudian begitu juga jaksa. Jaksa ini dia berada pada sisi korban atau terdakwa. Manakala Anda sebagai terdakwa mendapati ada jaksa yang sedang jalan berdua dengan pelaku atau terlapor, atau dia mengunjungi secara diam-diam terdakwa, Anda foto lalu kirim ke saya, nanti saya bantu sharekan kalau Anda takut. Tapi kalau enggak, Anda bisa laporkan. Sudah saatnya masyarakat itu mengerti hukum. Sudah saatnya masyarakat itu peduli hukum. Sudah saatnya masyarakat itu berani melawan, menolak yang namanya kriminalisasi. Jadi Anda tidak boleh lagi, wah ini ada polisi semua benar, tidak ada. Tidak semua polisi itu mengerti hukum. Begitu juga jaksa. Tidak semua jaksa itu paham hukum. Apalagi hakim. Hakim itu harusnya ahli hukum, tapi tidak semua. Ya. Terlebih-lebih dengan belakangan ini kita sering lihat ada yang namanya polisi, bahkan jenderal polisi dipecat karena melanggar hukum. Itu kan memalukan. Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya kalau polisinya saja nggak benar? Kemudian jaksa. Mereka itu adalah aparatur negara yang dibiayai menggunakan uang rakyat. Ya Pak Tommy, terima kasih. Mestinya mereka itu tidak perlu uang tambahan. Kenapa? Karena masyarakat aja sudah digaji, tidak pernah minta tambahan. Kenapa mereka yang sudah digaji pagi siang malam, tidur pun dibayar mereka, sakit pun dibayar mereka, mati pun masih dibayar? Itu aparatur negara. Ya, kalau saja kita mau fair, ada ketidakadilan. Kenapa? Mereka dibayar oleh negara, bahkan kadang-kadang ada yang lebih gila lagi, Wandagun. Ada yang lebih gila lagi, dia baru terima SK, seperti pegawai PNS, anggota dewan, baru teken hari ini, besok sudah di bank. Itu SK adalah surat pengangkatan kerja. Mereka itu belum berhak, tapi ternyata dari bank itu minjamkan uang mereka, digadaikan, padahal mereka belum kerja. Gimana kalau besok mati? Siapa yang mau bayar itu utangnya mereka? Jadi moral bangsa kita ini sudah rusak. Uang itu adalah uang rakyat. Mereka sudah pergi jaminkan ke bank. Mereka sudah pergi utang ke bank. Jadi masyarakat sudah harus sadar. Saya sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, ketua proteksi perlindungan hukum, saya adalah merupakan simbol perlawanan. Segala bentuk kecurangan saya lawan. Ya. Tapi bukan berarti melawan ngawur. Tentu ada dasar melawannya. Pada masyarakat Indonesia sudah saatnya kita mengoreksi pemerintahan kita yang tak benar. Tapi bukan berarti kita ini menjadi
orang-orang yang benci. Bukan gitu caranya. Sahabat milenial, aktivis penggiat hukum, Anda kalau misalnya menjadi terlapor, jangan ketakutan. Anda boleh mengikuti acara ini, ya. Kemudian ada nomor telepon saya, Anda kontak, konsultasi. Saya bisa bantu, free of charge. Saya sudah mendeklarasikan diri atau memproklamirkan diri bahwa sebagai pejuang kebenaran. Insya Allah, kalau Anda hanya minta Anda melalui telepon, saya akan layani. Saya juga minta didatangkan mau. Tentu ada kompensasi yang harus Anda keluarkan, ya. Jangan coba-coba menghadapi hukum dengan cara serampangan, karena kalau Anda sudah jadi tersangka, maka penyidik punya kewenangan untuk menahan. Nah, itu dong. Selamat pagi Pak Sardin, tangkap pilih. Ya, hari ini saya lagi memberikan edukasi masalah hukum. Silakan Anda ikuti, tonton ini secara langsung. Anda boleh bertanya, ya. Anda boleh mencatat, nanti setelah saya selesai siaran saya akan jawab. Yang pasti kita perlu saling tukar pikiran. Mestinya masalah hukum itu kita tuh harus memahami sejak dini. Saya sekarang sedang mengusulkan pada pemerintah supaya kurikulum mata pelajaran ilmu hukum harus dimasukkan sejak daripada SMP. Karena apa? Karena hukumlah yang mengatur kehidupan kita. Dan ketika produk hukum diundangkan, maka tidak mengenal orang itu miskin atau kaya, pintar atau buta huruf. Kalau dia melakukan kejahatan atau pelanggaran, dia terkena sanksi. Jadi untuk itu sebetulnya mata pelajaran hukum itu penting. Karena kenapa? Sifatnya wajib. Jadi sekali lagi, mari belajar masalah hukum. Ikuti terus. Anda ikuti Facebook saya, pengacara Guntual Laremba. Anda ikuti juga IG saya, Guntual Laremba. Anda ikuti juga YouTube Guntual Laremba dan lawyerku, pro lawyerku atau lawyerku CLP. Itu Anda ikuti. Anda akan mendapatkan ilmu hukum di situ gratis. Dan jangan lupa, kalau Anda nonton videonya, subscribe, like, sama komen. Karena dengan begitu kami bisa mengupdate terus ilmu pengetahuan tanpa Anda membayar.
Saya akan mengajari Anda. Saya akan tukar pikiran dengan Anda terkait bagaimana mengerti hukum. Apa itu pidana, apa itu perdata, apa itu tata usaha negara. Dan ketika Anda menjadi korban harus bagaimana, ketika Anda menjadi pelaku atau terlapor harus bagaimana. Di sini tempatnya. Belakangan ini sering sekali kita lihat ada orang yang berebut warisan. Ini masalah waris sederhana. Tapi boleh jadi antara orang tua dengan anak menjadi putus hubungan karena waris. Perlu diketahui, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang punya. Ahli waris adalah orang yang menerima waris. Kemudian ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti itu adalah dia pengganti dari ahli waris. Jadi maksudnya gini, si kakek meninggalkan warisan. Yang menerima itu adalah ahli waris. Si ahli waris ini punya anak. Ketika meninggal, ayahnya meninggalkan warisan dari kakeknya, maka itu namanya ahli waris pengganti. Itu perlu. Ahli waris pengganti itu, ya Rendra, selamat pagi. Jadi begini, saat terikat perkawinan antara suami dan istri, kemudian ada harta, namanya harta bersama. Kalau terjadi perpisahan, maka harta itu harus dibagi dua. Tetapi kalau ada salah satu yang meninggal, maka orang yang hidup lebih lama adalah penerima waris. Nah, kadang-kadang kita dibingungkan oleh banyak orang yang nggak ngerti hukum menjadi penasihat hukum. Salah satu misal, orang yang meninggal, misalnya suami istri salah satu meninggal, kebetulan mereka punya anak. Apakah si orang tua yang hidup ini nggak boleh menjual tanpa seizin anaknya? Oh, tidak bisa, tetap dia bisa. Karena kenapa? Kalau seorang suami istri, kalau ada sepasang rumah tangga punya anak, ya, kemudian salah satu dari suami istrinya ada yang meninggal, maka harta itu tetap menjadi harta bersama. Meskipun si anak-anaknya ini adalah juga penerima waris. Kadang-kadang ada orang yang memberikan nasihat sesat, bilang begini, kalau si ibu, misalnya katakanlah yang meninggal bapak, tentu ibu ini adalah penerima waris sama dengan anak-anak. Tapi ibu ini bukan hanya sebagai penerima waris, dia juga merupakan pemilik daripada harta itu. Ketika ibu menjual, anak-anaknya sifatnya saksi. Karena apa? Itu adalah harta bersama. Itu sama dengan kalau ibunya meninggal, nah apakah anak-anaknya dapat? Dapat warisan. Tapi bukan mereka menentukan, ya. Karena ini bukan mereka menentukan boleh dijual atau tidak. Mereka boleh jadi saksi. Kalau tidak mau jadi saksi nggak apa-apa. Tapi dengan catatan mereka tidak bisa menentukan atau mengatur ibunya seolah-olah tidak punya hak. Jadi tolong jangan sampai memberikan jangan memberikan nasihat yang menyesatkan. Itu masalah waris. Waris itu maksudnya diperdata. Tapi juga ada pidananya. Ketika ahli waris pengganti tidak sepakat
atau diambil haknya, maka itu pidana jadinya. Jadi kan semua hal bisa dibedakan ahli waris pengganti sama ahli waris. Ahli waris pengganti itu adalah pengganti ahli waris. Jadi misalnya anak dari ahli waris. Ahli waris adalah anak dari pemilik harta. Dia meninggalkan warisan. Ketika pemilik warisan meninggal dunia, penerima waris meninggal dunia, maka anak turunannya menjadi ahli waris pengganti. Persoalan hitung-hitungan ada dua yang kita pakai. Kompilasi Islam. Selamat pagi Suyono Pane. Masalah waris itu ada dua. Kalau di Indonesia kita kenal namanya kompilasi Islam. Kompilasi Islam itu mengatur tentang pembagian waris. Kemudian ada namanya kawah perdata. Jadi itu di situ ya diatur. Nah, saya nggak mau terlalu terlibat ke situ. Yang penting masalah formalnya dulu. Jadi hakikatnya jangan diremehkan warisan, ya. Warisan itu bisa memberikan kebahagiaan, tapi bisa membawa petaka. Kadang-kadang persaudaraan bisa jadi rusak gara-gara warisan. Jadi sahabat milenial, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, ya. Silakan Anda bertanya, ya. Nanti saya akan jawab sesudah acara tayangan. Jadi tidak mungkin saya bisa jawab secara serentak, ya. Nah, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan tentang materi perkara yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ada baiknya Anda harus mengerti. Jadi ikuti terus acara ini, tonton, ya, berikan komen, bagikan. Ya, makasih Om. Ya, Miatin Nadinda. Saya sedang membagi pengetahuan tentang hukum perdata, hukum pidana, kompilasi Islam, kemudian tentang materi tentang formil, hukum formil. Nah, saya akan bahas, saya akan campur aduk supaya Anda itu bisa mengambil satu aja. Misalnya, kalau saudara mau tanya tentang pemerintahan, sekarang itu banyak sekali politikus yang apa ini, aparatur negara yang telah menyesatkan undang-undang. Undang-undang 28, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999
itu mengatur tentang asas pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Tetapi tidak jarang kita lihat bupati, wali kota, gubernur menempatkan keluarganya ke dalam jabatan yang strategis. Itu pidana sebetulnya. Jadi tolong anggota masyarakat, kalau Anda mau belajar hukum secara lengkap, insya Allah saya punya sedikit-sedikit ilmunya, bisa saya bagi, ya. Sekarang ini sudah saatnya kita melawan. Kalau tidak pernah dilawan, tolak. Hah? Terima kasih Pak Rudin. Tolak kalau ada nggak pernah. Jadi bupati, wali kota, dan aparatur negara yang lain, gubernur, mereka itu ketika duduk di itu sombong, ya. Pak Nur Hadi, pagi, sombong mereka, seolah-olah jabatan itu warisan dari nenek moyang mereka. Mohon diingat, jabatan politik itu dipilih oleh masyarakat. Harusnya mereka nggak boleh punya tujuan terlalu macam-macam. Tujuan mereka yang satu, ingin mensejahterakan masyarakat. Tapi faktanya enggak. Mereka bukan mensejahterakan masyarakat, tapi mensejahterakan keluarganya. Padahal yang memilih bukan keluarganya. Keluarganya masih berapa orang? Saya anjurkan pada masyarakat, ketika ada pejabat publik seperti bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, ya, kepala desa yang dipilih oleh rakyat, begitu nggak benar langsung aja. Ya kalau perlu sama presiden. Yang penting ada benar. Kadang-kadang kita lihat dengan mata telanjang, bupati, wali kota, ya, Irwan, selamat pagi. Jarod, selamat pagi. Jadi kadang-kadang kita lihat sombong mereka, bangga dengan naik mobil dinas, ya, padahal mereka dipilih oleh rakyat. Harusnya masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa aparatur negara, pejabat, aparat polisi, aparat TNI, aparat penegak hukum, mereka itu digaji pagi siang malam, tergeletak di rumah sakit berbulan-bulan mereka tetap digaji, sampai meninggal juga digaji. Nah kadang-kadang ada baru tidak MSK, mereka sudah gadaikan itu ke bank, beli rumah, beli mobil, seolah-olah itu warisan mereka. Padahal itu dari negara, itu adalah uang rakyat. Jadi sekali lagi coba yang waras. Masyarakat harus sadar bahwa saatnya kita nggak mau dibohongin. Saya perhatikan masyarakat kita ini, kalau sudah mau, mereka itu kalau lagi ke pemilu dikasih tahu, apalagi dikasih uang langsung terpengaruh. Mereka nggak sadar setelah selesai pemilu mereka sengsara. Saya sedikit berbagi ya. Ini saya bukan masalah ranah politik, tapi ini masalah leluhur, tanah leluhur. Di ini kan, ini
lepas dari urusan politik, tapi urusan fakta kebenaran. Saya ini mahkamah kebenaran. Kejadian di Kolaka Timur. Kolaka Timur itu kampung leluhur saya. Ya, sebentar lagi mau pemilu. Selama 7 tahun ini dipimpin oleh saudara kami juga. Kami lihat, ya oke lah, ada kelihatan dari sebelum menjadi pemekaran menjadi dimekarkan, harus kita akui. Namun yang paling memprihatinkan, gubernur bupatinya itu laki-laki. Tapi yang mengatur daerah itu adalah istrinya. Saya mau bertanya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintahan, itu tidak ada nama istri yang harus mengatur. Nah, saya ini sebagai putra daerah, ini bukan bicara politik. Saya minta sudahlah, kepada yang sekarang sedang incumbent, sebaiknya Anda lempar handuk saja. Kalau memang Anda sadar, yang dipilih bukan istri Anda, yang dipilih adalah Anda. Mungkin Anda bagus, tapi istri Anda tidak cocok. Masyarakat dimaki, kepala sekolah dimaki di depan muridnya. Dia itu siapa? Istri presiden aja enggak begitu. Ya, jadi saya minta kepada warga Koltim, kita bukan membenci bupatinya. Kita ini tidak suka keterlibatan istri dalam pemerintahan. Mau dia bagus sebagus apapun, saya tetap gak sudi. Karena kenapa? Istri bupati ikut jadi mengatur pemerintahan. Itu saya nggak suka. Saya bukan benci, bukan. Nggak masuk akal. Jadi tolong, harus bedakan saya punya bahasa politik sama bahasa fakta. Itu istri bupati itu yang di Koltim. Dia mau ngatur suaminya. Kalau suaminya nggak nurutin, ya, itu siap berangkat. Koper mana ada gitu istri mengancam suami. Dan bapak walaupun berhasil, kalau istri saja nggak bisa diatur. Jadi saya minta kepada masyarakat Koltim, saya bukan tidak suka sama bupatinya sekarang. Yang saya tidak suka selama 7 tahun ini, bukannya beliau yang memimpin, tapi istrinya. Ya, ini bukan bicara politik, bicara mahkamah kebenaran dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa di situ ada pasal 4 ayat 5, itu masalah kolusi nepotisme dilarang. Jadi itu yang saya ingin katakan. Kita nggak bisa mempercayakan pada seorang yang tidak pernah dilantik, dan itu berbahaya. Hukum nggak masuk di situ. Sekarang yang bekerja adalah masyarakat, atas nama masyarakat. Tapi di situ tupoksinya adalah seorang bupati. Ya, ini bagaimana? Dan sekali lagi, saya minta kepada masyarakat, yang pada legislatif setempat, ini nggak boleh dibiarkan, ya. Anda semua ini dipilih oleh rakyat, jangan kecewakan rakyat, ya. Kita tidak mencari kesalahan, memang itu fakta. Silakan tanya sama masyarakat Koltim. Itu sudah bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi bahwa istri bupati yang berkuasa. Itu nggak benar. Jadi mohon dibenerin, ya. Kaum elemen masyarakat tolong, ya,
luruskan. Rekan sejawat, saya akan lanjut masalah tentang pidana materi. Bahwa pidana material itu tentang apa yang namanya perkara kalau polisi menangani, kalau jaksa menangani, kita kembali kepada KUHP. Jadi sahabat Mahkamah Kebenaran, rekan sejawat, saya tahu bahwa pengetahuan ini yang mau saya bagikan adalah kurang lebih sama, kita sama-sama belajar. Cuma mungkin kebanyakan dari rekan-rekan itu banyak yang lupa. Nah, kalau saya ini kan kebetulan aktif terus, jadi insya Allah masih saya ingat. Dalam hukum kita ada yang namanya perdata pidana. Nah, perdata itu hanya bisa dilakukan dengan cara gugatan. Jadi ada orang yang biasa kita dengar, ini sebetulnya perkara pidana tadi dan sudah gugat. Jadi kalau gugatan namanya perkara perdata itu dilakukan di pengadilan. Yang melakukan itu bisa prinsipalnya, bisa juga kuasanya. Dalam perkara perdata boleh diwakili pengacara. Artinya prinsipal atau yang punya boleh tidak hadir. Tetapi dalam perkara pidana, seorang korban atau seorang pelaku tidak bisa diwakili. Dalam perkara pidana hanya bisa didampingi oleh kuasa atau menjadi hanya boleh punya konsultan hukum oleh pengacara. Jadi jangan kita merasa bahwa saya kuasakan saja sama pengacara, boleh untuk mendampingi, tapi tidak bisa mewakili. Artinya menggantikan. Anda harus hadir. Nah, ketika seseorang itu, ya, selamat pagi semua saudaraku. Ketika perkara ini dilaporkan ke polisi, pasti ada dua. Ada namanya terlapor sama pelapor. Ada namanya korban, ada namanya pelaku, sama ada yang turut serta. Pagi semuanya. Bagi pelaku adalah terlapor, dilaporkan. Nah, ada yang dibilang delik aduan, ada delik umum. Delik aduan itu adalah perkara pidana yang hanya bisa diproses kalau ada pengadunya. Jadi harus ada yang keberatan. Sedangkan delik umum adalah perkara yang tidak perlu dilakukan laporan. Itu bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Nah, kita kembali kepada yang namanya pelapor. Sebaiknya sebelum Anda melapor, kalau Anda sebagai korban, Anda harus dulu pelajari, Anda harus dulu kumpulkan data-data, jangan emosi. Pidana itu kalau kita mau menjerat orang, harus ada modusnya apa, motifnya apa, barang bukti yang dia miliki apa, kejadiannya kapan, saksi yang melihat siapa, itu dicatat. Karena ketika kita melapor ke polisi, biasanya itu menjadi, kalau Anda mau bagus, itu menjadi apa ya, ada seperti konstruksi hukum atau ada namanya kronologi. Nah itu. Jadi kalau kita mau melapor supaya laporan kita itu bagus, kronologi. Ini bagi seorang korban yang mau melapor.
Nah, kalau Anda sebagai pelaku atau diduga melakukan kejahatan, terlapor, jangan panik. Ketiga adalah laporan polisi, jangan panik. Yang harus ada di ini, coba kembali ingat. Kan biasanya kalau ada panggilan dari polisi atas laporan si A, si B, di situ Anda bisa ingat apa yang pernah saya lakukan. Anda ingat bukti-bukti yang pernah, alasan-alasan yang Anda sampaikan di sana. Bisa. Jadi begini, kalau Anda belum siap, datang saja ke kantor polisi. Anda bilang, hari ini saya datang untuk memenuhi panggilan polisi, Pak. Tapi saya masih harus mengumpulkan data-data dan berkonsultasi dengan pengacara saya. Padahal Anda belum ada pengacara. Saya belum berani menghadapi ini situasi. Saya khawatir saya tidak salah karena saya nggak tahu. Jadi saya jadi dibelokkan. Mohon izin, kasih saya waktu 3 minggu lagi, Pak. Minta aja 3 minggu, Bapak. Nah, jadi Anda boleh minta jangka waktu yang lama. Biasanya dikasih polisi 1 minggu. Tapi Anda boleh ngotot, Pak, saya minta 3 minggu, Pak. Supaya panjang waktunya. Olor kalau Anda jadi terlapor. Ya. Ketika Anda sudah bisa mengulur waktu, mulai Anda boleh hubungi saya punya nomor. Konsultasi sama saya. Mau minta bantuan boleh, mau sekedar minta masukan boleh. Hati-hati cari pengacara. Karena pengacara bisa menyelamatkan tapi bisa juga mencerumuskan, bisa mencelakai. Ketika Anda sudah mendapatkan itu, ya, yang harus Anda perhatikan apa? Tidak boleh Anda dihukum sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUH pidana tentang apa ini? Saya lupa. Jadi pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas. Tidak seorang pun ada yang boleh dipidana tanpa dia melakukan perbuatan. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi Anda dipanggil polisi, Anda tidak usah khawatir. Cuma yang berat kalau rekayasa atau kriminalisasi. Tapi kalau panggilan biasa. Tapi kalau kriminalisasi sorong ke saya ahlinya. Ya. Saya ahli mematahkan kriminalisasi. 5, 6 pilar saya hadapi kemarin. Bebas murni, menang murni. Jadi sekali lagi, ketika Anda menghadapi panggilan, jangan panik. Mulai Anda ingat, namanya perkara pidana itu pasti harus diperiksa dulu baru jadi tersangka. Ingat, Anda kalau dipanggil saksi, hati-hati di sana. Kalau Anda belum siap, jangan coba-coba buka suara. Datang saja. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya memenuhi panggilan ini, tapi saya belum siap untuk di BAP. Saya minta waktu 3 minggu lagi. Alasannya macam-macam. Bisa bilang saya nunggu pengacara, saya mau konsultasi pengacara, atau bisa jadi Anda mengatakan bahwa saya yang mengumpulkan data. Kalau dia bilang tidak bisa, Pak, yang mau dipenjara itu saya, bukan Bapak. Saya tidak mungkin menjawab dengan gegabah, Pak. Ya, saya juga punya alasan. Jadi gitu, harus agak kencang. Ya, jangan coba-coba karena dirayu, oh enggak apa-apa nanti saya bantu. Jangan. Ada teman jangan percaya. Ya, berteman dengan polisi secara pribadi boleh, tapi berteman dengan polisi apalagi penyidik karena jabatannya jangan. Apalagi dia janji kamu nanti saya bantu. Polisi, jaksa sama aja, hakim juga begitu. Ya, nggak bisa dipegang omongannya.
Jadi Anda boleh bergaul sama mereka secara pribadi, tapi bergaul karena mengharapkan dia punya jabatan, jangan percaya. Bisa jadi mereka dipindah, bisa jadi mereka itu kena kasus, bisa jadi mereka non-job, bisa jadi banyak alasan. Sehingga Anda tidak boleh menggantungkan hidup pada mereka. Jadi saya anjurkan pada rekan, hukum itu Anda perlu pelajari, ya. Anda jangan terlalu berharap ada saudara, ada keluarga, jangan. Karena Anda tidak mungkin bisa mengharapkan kepada mereka secara penuh karena hubungan kekeluargaan. Ingat, jauh lebih baik Anda percaya kepada orang lain pakai kuasa, Anda bayar, dia bekerja, Anda puas. Tapi kalau karena unsur keluarga, yang jadi masalah, kadang-kadang ada yang gak enaknya. Ya, jadi sekali lagi, sahabat milenial, aktivis penggiat hukum maupun rekan sejawat sesama advokat, Anda kalau belum pernah jadi terdakwa dan lolos dari dakwaan itu, Anda belum bisa bangga. Saya sudah pernah jadi terdakwa dengan 10 tahun tuntutan, ya, denda 1 miliar. Apa yang terjadi? Saya lakukan perlawanan secara frontal, besar-besaran. Alhamdulillah hasilnya apa? Bebas murni. Riwayat yang namanya pengacara bisa melawan dari kriminalisasi kemudian bisa bebas murni baru saya. Seluruh Indonesia. Jadi Pak Muhammad Riau, selamat pagi. Jadi Anda jangan takut. Yang penting Anda hadapi dengan benar. Ya. Kemudian apa? Kalau Anda adalah terlapor, ya, Anda bagaimana caranya berusaha supaya laporan orang itu tidak naik ke sampai ke penyidikan. LD, Manto, Dani, selamat pagi. Jadi saya perlu sampaikan kepada rekan sejawat, ya. Kalau Anda sebagai terlapor, ini saya bicara terlapor. Terlapor posisi Anda adalah calon tersangka dan terdakwa, tersangka dan ya terdakwa. Anda tidak perlu panik, ya. Ketika Anda bisa memberikan jawaban dan Anda lolos, ya Pak Ahmad Akbar, selamat pagi. Ketika Anda bisa lolos menghadapi semua, maka Anda punya kedudukan tinggi, punya percaya diri tinggi. Ketika besok-besok ada kriminalisasi atau ada laporan polisi, Anda bisa katakan polisi, Pak Polisi, kriminalisasi sudah nggak mempan sama saya. Kita ketemu di pengadilan, saya kuliti Anda. Karena penyidik itu dia merasa besar kepala di ruangannya dia. Tapi ketika dia dipanggil sebagai saksi perbalisan, Anda mampu membuktikan, Anda mampu membuktikan, polisi itu nggak ada apa-apanya. Disitulah kita tahu bahwa polisi, jaksa nggak ada ilmunya. Jadi Anda harus berusaha bagaimana caranya supaya proses laporan orang itu tidak sampai naik ke penyidikan. Kalau sampai sudah terlanjur naik jadi penyidikan, bagaimana caranya supaya tidak sampai P21? Kalau sampai sudah P21, bagaimana caranya supaya tidak sampai tahap 2? Apa ini? Supaya dia tidak sampai ke pengadilan. Kalau sampai sudah ke pengadilan, bagaimana caranya supaya di dalam eksepsi bisa Anda perjuangkan supaya tidak sampai lanjut. Kalau sampai lanjut, bagaimana caranya Anda memperjuangkan supaya putusannya adalah membebaskan Anda. Ini dalam perkara artinya Anda tidak merasa bersalah. Tapi kalau memang Anda bersalah, kemudian ada laporan, apa yang Anda minta? Minta kepada penyidik untuk dia terapkan namanya surat edaran Kapolri tentang keadilan restorasi.
Surat Edaran Kapolri nomor 8 garis miring Romawi 7 garis miring 2018. Itu tentang keadilan restoratif. Jadi supaya dipertemukan dengan pelapor sehingga tidak perlu berlanjut. Polisi wajib untuk menjalankan itu kan surat edaran internal mereka. Kemudian kalau Anda tidak bisa lolos dari polisi tentang keadilan restorasi, sekarang ada undang-undang, ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dikeluarkan pada bulan Agustus tentang keadilan restorasi, bahwa jaksa sebelum melanjutkan perkara itu ke pengadilan, dia harus memanggil para pihak untuk selesaikan secara restoratif justice atau menggunakan keadilan restorasi. Itu. Nah, jadi rekan sejawat seperti itu. Ini bagi seorang terlapor. Kita bicara masalah Anda jadi korban. Anda jadi korban untuk berarti Anda jadi pelapor. Ya, Sugiono, selamat pagi. Anda sebagai korban kemudian menjadi pelapor. Bagaimana caranya supaya yang Anda laporkan itu bisa dijerat? Nah, data Anda harus lengkap. Buat kronologi yang baik. Ya, Anda harus ingat supaya polisi itu tidak bisa terlalu lama-lama dan tidak banyak celah. Anda harus punya bahwa motif pelaku ini merugikan Anda atau motifnya apa, modusnya apa, kejadiannya di mana, siapa saksi, barang buktinya apa. Anda harus kumpulkan dan dicatat. Kalau itu Anda sudah serahkan, dah lama prosesnya. Jangan suruh polisi mencari, karena kalau polisi yang mencari bisa jadi tidak ketemu. Nah, dan ingat, setiap barang bukti yang Anda serahkan kepada polisi harus ada berita acara penyitaan, difoto. Ini saya serahkan. Jadi nggak bisa berkelit. Kadang-kadang di polisi itu bisa dihilangkan barang buktinya. Ya. Nah, kemudian ini kalau Anda pelapor, Anda tidak bisa jadi hanya mengantarkan saja sampai ke kejaksaan. Nanti pada akhirnya jaksalah yang akan menjadi wakil Anda, karena jaksa itu merupakan pengacara negara, mewakili korban. Nah, Anda harus tempelin terus jaksanya, karena jaksa kadang-kadang bermain. Hukum bisa dia rubah, tuntutan bisa dia ganti. Apalagi kalau pihak terlapor juga membuat laporan. Ya. Ingat, ini jeleknya jaksa di Indonesia ini kadang-kadang terlapor dia manfaatkan jadi mesin uang. Pelapor itu adalah korban, dia manfaatkan sebagai pemicu. Ya, nanti mesin uangnya ada pada terlapor. Jadi rekan sekalian harus bisa ketat dalam hal ini. Jadi jaksa, nah ketika jaksa ini membuat apa, Anda harus selamat pagi Eman Ghazali. Ya, selamat menyaksikan. Jadi banyak hal yang Anda harus petik ilmu dari secara langsung ini. Ya, saya akan ajari Anda. Nah, di kejaksaan Anda bisa melihat bahwa ini baik pelapor ataupun terlapor, jaksa itu bekerja secara baik apa tidak ketika dia menggunakan surat, ya. Jadi ada surat Kepala Kejaksaan Tinggi. Ini dari apa ini? Bukan surat edaran, ya, nomor 004 J garis miring J A garis miring 1 maksudnya 11 garis miring tahun 93 tentang pedoman pembuatan dakwaan.
Jadi ada pedoman pembuatan dakwah yang di dalamnya ada metrik. Metrik itu kayak gini. Jadi metrik itu kayak gini. Ya. Ini pengacara banyak yang nggak ngerti tentang metrik. Ini metrik ini adalah kualifikasi. Jadi misalnya gini, kualifikasi perkara, ya deliknya apa, delik, kualifikasi delik dan pasal yang didakwakan. Saya berikan contoh. Nah, supaya bersinambung, tolong Anda bisa ini. Kualifikasi delik dan pasal yang didakwakan, salah satu contoh ketika orang melaporkan adanya pembunuhan 340, ya, pembunuhan berencana atau apa ya, pencurian apalah, ya. Jadi itu orang, delik yang harus dimasukkan pasalnya apa, lalu tempusnya, ya, tempus locus delicti, jadi tempat lokasi kejadian, lalu fakta perbuatan. Jadi misalnya kalau pasal yang dimasukkan adalah pembunuhan, maka tempatnya harus jelas, jamnya jam berapa, unsur tidak pidana apa yang dilakukan, berarti pidana pembunuhan berencana. Fakta perbuatan apa? Dia menusukkan. Makanya kenapa itu kalau pembunuhan selalu ada namanya apa? Rekonstruksi. Lalu saksi yang melihat dia melakukan, yang melihat dia membeli alat, ya. Saksi yang mengetahui alat yang dia pakai harus ada. Jadi kita tidak bisa membuat laporan kalau tidak ada kira-kira pendukung. Lalu surat petunjuk itu visum, ya, visum dokter atau apa, ya. Nah, barang bukti itu harus tersimpan dengan baik. Ya, untuk lebih jelasnya Anda harus telepon saya melalui 085 2311 50281. Insya Allah saya bisa bantu. Ya, 085 2311 50281. Nah, kemudian ini petunjuk dakwaan. Sedangkan kepolisian itu, Anda lihat di Perkaba nomor 3 tahun 2014. Lihat, Anda download saja itu. Di lampiran pertama halaman 12, di situ ada modus operandi. Ada motif. Ada fakta. Siapa korban, siapa. Itu harus benar-benar ada. Kalau tidak, Anda harus protes. Berarti itu unsur yang diciptakan polisi karangan. Nah, karenanya sekali lagi Anda perlu memahami tentang semua undang-undang. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa berdiskusi. Insya Allah semasa saya masih keluar kota, saya karena memang pagi harus saya masih di hotel, jadi saya punya waktu untuk ini. Tetapi saya akan juga menciptakan apa ini untuk menjadi kebiasaan di kantor. Setiap pagi saya berikan masukan, ya. Jadi sekali lagi rekan sejawat, sahabat sekalian, tolong ikuti terus acara ini, ya. Kalau Anda masih penasaran, silakan catat nomor saya 085 2311 50281 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Saya tidak mungkin bisa berlama-lama terus. Jadi Anda kalau masih penasaran silakan melalui WA. Di situ WA. Anda boleh bertanya ke situ, Anda juga bisa telepon. Saya lebih suka kalau telepon. Karena saya tidak punya waktu untuk menulis.
saya banyak klien yang saya harus layani. Jadi kalau telepon saya bisa berikan jawaban. Yang penting sebelum Anda telepon harus siapkan pertanyaannya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ya, saya akan segera mengakhiri pertemuan ini pagi ini karena saya harus beranjak. Ya, tolong dibagikan kepada siapa saja supaya masyarakat Indonesia punya tempat belajar masalah ilmu hukum. Saya memberikan pengetahuan tanpa bayaran, tanpa dipungut bayaran. Jadi tolong disebar aja. Kalau Anda karena menonton video saya, kemudian Anda sebar lalu terjaring undang-undang ITE, Anda minta bantuan saya akan bantu Anda. Saya siap bantu Anda. Jangan khawatir, ya. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tidak untuk ditahan. Saya ingatkan, tidak untuk ditahan. Jadi kalau ada polisi yang menahan seseorang karena melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, maka silakan Anda telepon sama saya. Berarti saya bohong sama Anda, ya. Jadi kalau ada polisi, itu bukti bahwa polisi nggak ngerti hukum, ya. Sekali lagi, pertemuan kita akan saya akhiri sini. Silakan Anda boleh bagi, share, komen, bertanya, silakan. Ya, dengan Anda juga ikuti IG saya. IG saya ada di Guntual Laremba, ya. Kemudian Facebook Lawyer CLP, Facebook Mahkamah Kebenaran dan pengacara Guntual Laremba, serta jangan lupa YouTube saya ditonton, subscribe, lalu di komen, kemudian Anda like, dibagi. Ya, dengan begitu kita bisa bekerja sama. Lawyerku CLP atau Pro Lawyerku itu adalah YouTube saya. Saya akan memberikan edukasi kepada Anda, ya, untuk secara terus menerus. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita, sahabat sekalian. Ya, saya ini di mana ini, di Hotel Sutabaja. Senang sarapan ini tim saya, ya. Nih, ayo Pak Bar, ya, coba, dadah. Ya, itu Bar. Michael, mana Michael? Oh, ini Michael. Iqbar itu Iqbar, ya. Bar, ayo katakan Bar. Nah, itu. Oke. Saya masih ada, mungkin besok kita bisa ketemu lagi, ya. Sahabat sekalian, pengacara Guntual Laremba, Ketua Proteksi Pelindungan Hukum Mahkamah Kebenaran, menyampaikan dari Kolaka, tepatnya di restoran Sutaraja Hotel, ya, milik mendiang Bapak Sitorus, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.